Kenal dengan saya ya? Ya, kita udah 3 tahun bersama. 3 tahun atau 2 tahun sih kita? 2 tahun ya? 4 semester. Ini semester keempat ya. Oke. Ini ada 1, 2, 3. Oh banyak ya, kayaknya ada 10 lebih ya. Ya, nggak apa-apa. Kursi lagi OTW ke sini, jadi nanti bisa bisa duduk. Mungkin kalau sekarang duduknya barengan sama temennya, kalau bisa bonceng-boncengan satu kursi gitu ya. Oke ya, yang di belakang nggak apa-apa. Ya, oke ya. Semaskan Mas Rifki, nggak aman. Temennya banyak kalau ini. Kemarin kan temennya dikit ya. Bedanya emang ini aja. Oke, kita ketemu di kelas UX. Ada yang masih ingat tentang HCI? Masih ingat? Masih nempel? Ini dia kursinya datang. Semoga ya, oke, langsung diambil satu-satu. Mau ditempatin di mana silahkan. Ya, dibantu. Di belakang nggak apa itu. Hati-hati kena kepala temennya. Cukup nggak ya? Kalau nggak cukup kayaknya nanti nambah lagi. Kalau sempit sebenarnya kayaknya apa sih di sini aja? Ya, kan belakang gimana luas itu? Kelas ini harus coret-coret. Apa di belakang? Cukup nggak? Yang belakang cukup nggak? Ini kalian dapat kursi nggak? Oke. Siapa yang belum dapat kursi? Nggak dapat semua ya? Cukup nggak? Cukup? Sumpah nggak? Aman aja. Aman ya? Aman. Oke. Ya. Ini for the first time ya. Kelas kreatif, tapi isinya 40 orang. 40 berapa? 40 pas. 41 lah tambah Mas Fian. Ya, 43, 44 ya? 43 atau 44 ya? Ini berarti yang nggak mobility kan? Yang nggak mobility ya? Oke. Ini kelas keberapa semester ini? Di minggu ini? Oh, kelas akhir. Habis itu party. Habis ini party. Ya, oke. UX itu mirip-mirip kayak kelas HCI dulu. Ya. Masih ingat nggak HCI itu kita belajar apa aja kemarin? UI lagi. Apa? Figma. Ya, Figma bikin UI ya. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat 10 usability rules? Apa? Skala apa? Scalability, oh ya. Banyak ya? Ya pokoknya ada 10, apa aja nggak ingat apa aja. Banyak banget soalnya. Tapi itu akan kita pakai lagi di sini. Cuman apa bedanya UX sama kelas HCI dulu, gitu kan? Masih ingat dulu tugasnya AOL ya? AOL-nya HCI ngapain?
HTML, CSS. Lebih dari itu apa lagi? Bikin web. Isinya terus diapain? Webnya diapain? Apa? Siapa yang waktu HCI ke teman-temannya atau nggak ada di kelas ya? Itu kalian yang paling kecil ya? Atau teman-temannya atau kakak tingkatnya, terus habis itu tanya-tanya, ada nggak? Nggak ada. Ya. Di kelas UX kita akan lebih fokus ke dalam gimana membuat interface yang user centric. Masih ingat user centric? User centric itu apa? Masih ingat nggak? Apa? Apa tadi? Semuanya untuk user, for user, by user. User centric itu adalah nyocokin usernya ya. Pelanggan itu sukanya yang gimana? Gitu ya. Kalau kemarin kalian bikin desain itu sesuka siapa? Sesuka kalian, ya kan? Kalau user centric itu bikin desain nyocokin sama usernya, gitu kan? Kemarin waktu HCI kalian bikin desain itu berdasarkan 10 usability rules ya. Itu untuk heuristik. Nah, ini namanya tekniknya adalah teknik heuristik. Ada yang tahu heuristik itu apa? Ada yang ngeluarin ChatGPT, heuristik itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Heuristik itu apa? Tulisannya ini. Apa? Heuristik. Estimasi. Tadi ada yang bilang para ahli. Siapa yang bilang para ahli? Ya itu betul ya. Heuristik itu adalah estimasi para ahli. Nah, yang ahli di situ siapa? Kalian sebagai pembuat. Nah, terus kalian ahlinya sesuai ahli apa? Pakai rules apa? Rulesnya pakai rules and usability heuristic gitu. Usability rules kan. Itu namanya heuristic testing. Nah, di kelas ini satu semester ke depan kalian akan belajar gimana caranya membuat desain UI yang sesuai dengan user dan gimana teknik-tekniknya. Gitu. Kenapa kok ini penting? Nah, karena nanti ini aku udah pernah bilang cerita tentang developer itu rantai informasinya gimana belum? Belum pernah. Kalian udah pernah bikin develop suatu aplikasi yang serius belum? Ada yang pernah? Boleh diceritain gimana cara ceritanya? Ada siapa aja? Role-nya ngapain aja? Saya developer kan masih sendiri ya, tapi kan yang saat itu jadi apa namanya berbagai gitu. Di dalam program itu ada yang tes bagian mana, nah itu bagian itu harus di-import. Nah itu nanti kita saya nanti driver buat dashboardnya apa aja. Saya checklist semuanya sudah di-import gitu. Oke. Ada yang dari kita, jadi saya ada orang yang mau report job bisa lewat isu dari kita gitu. Kalau yang sudah kan biasanya kan open, kalau bisa saya close dengan komite yang mana gitu. Oke. Jadi kalau cerita yang dari Wesley, dia sebagai developer, kalau ada yang report tentang aplikasinya lewat GitHub, lalu diperbaiki, ada komitnya gitu kan. Ini tahu GitHub semua ya? Sudah pernah pakai GitHub semua ya? Oke ya.
Kalau Wesley bilang developer, dia sebagai developer ya. Ini deploy gitu kan. Terus ada yang report bug. Report bug itu kita sebut sebagai quality assurance atau QA. Gitu. Nanti dia akan mengevaluasi hasil dari developer, gitu kan? Nah, dia akan ngasih feedback ke developer. Ya. Yang diceritain Wesley itu seperti ini, gitu. Oke. Itu untuk aplikasi yang sudah berjalan. Kalau aplikasi yang belum ada eksistensinya, misalnya, ini kalian ini ada berapa 44 orang ya, itu bikin software house, ya kan? Kalian semua adalah misalnya pegawai Accenture, misalnya, atau misalnya kalian, ya biasanya yang gede-gede itu Accenture ya, Accenture lagi garapin aplikasinya Telkomsel misalnya, gitu. Atau lagi garap aplikasinya BCA, My BCA gitu. Developernya segini nih kalian semua. Nah kalian nanti ada bagian menu apa, ada 6 menu misalnya. Nah pertanyaannya adalah, ini aplikasi belum ada. Gimana caranya kalian membuat suatu aplikasi yang belum ada menjadi ada? Ada yang bisa jawab nggak? Gimana caranya membuat aplikasi yang belum ada, abstrak, tapi kalian disuruh bikin aplikasi apa? Bikin tujuannya dulu. Boleh dijelasin? Jadi kan kita kan awalnya kan idenya kan abstrak sekali kok. Betul. Kalau misalnya kita dari ide abstrak itu kita langsung bikin dan ada tujuannya fix, maka akhirnya aplikasinya akan tahu sendiri gitu. Jadi kita harus tentukan tujuannya jelas. Habis itu kita baru mulai desain aplikasinya. Oke, terima kasih Wesley. Betul ya, harus ada tujuannya dulu. Oke. Misalnya di Telkomsel kalian diminta, ini pegawai Accenture semua nih, kalian diminta untuk bikin aplikasi internalnya Telkomsel. Bagian misalnya ada yang familiar dengan namanya Customer Relation Management. Itu cukup ini ya, cukup produk IT yang cukup banyak dipakai. CRM, Customer Relation Management. Kalian itu belum ada, ceritanya belum ada. Kalian disuruh bikin, gitu kan? Nah, gimana alurnya? Tadi Wesley cerita alurnya adalah dengan tujuannya dulu. Oke. Tujuannya itu berarti kan dari si yang pingin buat atau yang kalian atau dari kalian? Tujuannya itu dari kalian atau dari yang pingin buat? Yang pingin buat itu kalian atau orang lain? Orang lain ya kan? Orang lain itu kita sebut sebagai stakeholder atau pemegang kebijakan. Gitu. Ini inisiasi, di sini ada tujuan, di sini ada bisnisnya seperti apa, di sini ada alur kerja dan lain sebagainya. Tapi kalian nggak tahu nih tujuannya apa, bisnisnya apa, bagaimana, alur kerjanya seperti apa. Itu kalian belum tahu. Kalian sebagai developer nggak bisa langsung dari sini langsung di-build, gitu kan? Susah banget. Coba misalnya, tolong bikinin aplikasi yang bisa untuk merekam customer. Misalnya aku stakeholdernya, aku ingin kalian bikin aplikasi yang bisa untuk merekam customer, percakapannya apa aja, apalagi kegiatannya apain aja, dia belanja apa aja di Telkomsel.
penggunaan datanya seperti apa, gitu. Itu tujuan yang dikatakan sama stakeholder, ya kan? Apakah itu langsung bisa dibikin oleh developer pakai HTML atau pakai Python, pakai React atau pakai apapun? Kira-kira bisa nggak? Ada yang bilang bisa? Ada yang bilang nggak bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa langsung dibikin? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Terlalu, betul, terlalu abstrak, ya kan? Di sini, di sisi stakeholder ini masih sangat abstrak sekali, ya kan? Tadi aku bilang, aku mau seluruh data customer itu dikecatat, gitu kan? Dan aku mau tahu semua data customer seperti apa, percakapannya seperti apa, terus pulsanya yang dipakai itu setiap bulan itu berapa, gitu kan? Oke. Konsepnya kayak gitu, ya kan? Cuman kemudian menampilkan datanya seperti apa, nah itu kan menjadi PR, gitu. Nah itulah peran dari ada satu namanya UX researcher. UX researcher adalah perannya yang pertama menggali informasi dari si stakeholder, bisnisnya seperti apa, goalsnya apa, tujuannya apa, terus alur kerjanya seperti apa, do and dance-nya seperti apa, aturan yang bermain itu seperti apa. Nah itu harus kita patuhi semua, dan itu adalah pekerjaannya si UX researcher, gitu. Nah, UX researcher mengumpulkan semua data itu. Masih ingat tentang teori data? Data kalau dikumpulkan jadi apa? Belum pernah ya? Aku belum pernah ngajarin itu ya. Data, kumpulan data itu isinya kita sebut sebagai apa? Apa? Dataset. Kumpulan dataset yang berkorelasi disebut apa? Bukan. Data atau dataset kalau kita korelasikan, kita inference, itu kita sebut sebagai informasi. Ini baru ya, bagi kalian baru ya. Kalau bagi yang pernah belajar AI sebenarnya kalian kelasku bukan? Harus bagian ya? Bagian ya. Oh, Pak Prabowo juga ada ya. Oke, tapi intinya adalah UX research itu ngumpulin data yang kemudian dijahit jadi sebuah informasi yang lengkap, ya kan? Nah, informasi yang lengkap inilah yang kemudian kita pakai sebagai basis untuk mendesain interface yang mau kita bikin oleh developer. Sistemnya juga seperti apa. Setelah jadi dari UX researcher, kemudian dilempar ke UI designer. Atau sistem analis atau sistem designer. Lalu setelah itu lempar ke developer. Ada yang tahu bedanya UI designer sama sistem designer apa? 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 Kalau UX tampilannya aja. Kalau UI maksudnya? Ya, Kalau UI tampilannya aja. Terus? kalau sistem pokoknya dalam-dalamnya. Contohnya? Contohnya ya kayak endpoint-nya, nilainya, terus cara datanya, flow-nya gitu sih. Yes, betul ya.
Kalau UI itu bukan cuman ya, karena bikin UI itu juga nggak mudah gitu kan. UI itu mendesain tampilannya, apa yang terlihat, apa yang dirasakan sama pengguna, sama orangnya. Tapi kalau sistem designer itu yang merancang arsitekturnya. Ini mau pakai SQL kah? Ini mau pakai NoSQL? Ini mau pakai Kafka? Ini mau pakai Docker? Ini mau pakai server di AWS? Ini mau pakai server di manapun gitu. Ini mau menggunakan Python? Ini menggunakan AI? Ini menggunakan apa? Gitu kan? Itu namanya sistem designer. Merancang di balik tampilan. Tampilan ini kan yang hanya dilihat sama pengguna kan. Di balik itu servisnya seperti apa? Gitu. Makanya biasanya sistem desainer itu korelasinya ke tahu mana? Back end. Betul. Nanti ada back end, ada database engineer, gitu kan, ada ke AI engineer gitu, macam-macam. Kalau UI designer itu korelasinya mana? Front end dan apa satu lagi? Back end. Bukan back end, kan back end udah tadi. Front end dan Figma. apa? Front end itu kan untuk website atau desktop ya? Hah? Layar. Layar. Aplikasi apa? Mobile developer. Jadi mobile developer sama front end itu sebenarnya sama, cuman beda platform aja, beda cara ngedevelopnya, tapi sebenarnya sama. Oke, jadi kira-kira seperti itu gambarannya ya. Nah, UX user experience di kelas ini itu kalian akan belajar tentang, kalau HCI itu kan kemarin UI-nya banyak, UX-nya sedikit gitu ya. Walaupun UI-nya lebih ya nggak dalam banget juga ya, tapi lebih banyak gimana cara bikin tampilan di Figma dan lain sebagainya ya, dan HTML dan lain sebagainya. Tapi kalau di kelas ini itu lebih banyak akan kita ngurusin ke sini, fokus ke UX research gitu. Jadi di kelas ini kenapa kok butuh kelas kreatif? Karena nanti di kelas ini kita akan banyak coret-coret gitu. Di kelas ini akan banyak coret-coret. Nah, coret-coret apa yang dicoret-coret? Nah, itu nanti kita sambil jalan akan ke situ. Nah, oke. Oke, overview untuk kelas penilaian maksudnya. Jadi ini kelihatan nggak sampai belakang nilainya? Kelihatan nggak sampai belakang? Nilainya kelihatan? Cukup kelihatan ya. Jadi kita ada 3 poin penilaian. Kita nggak ada UAS ya. Kita nggak ada UAS, adanya mid exam, UTS aja. Terus habis itu ada tugas biasanya tugas individu ya, bukan tugas kelompok. Kenapa kok bukan tugas kelompok? Karena kelompok sudah di nanti final project gitu. Nah, nanti final project ini kalian akan diminta untuk membuat kelompok. Satu kelompok berapa ya? Bentar, kita cek dulu. Ini ada 44 ya. Coba kita lihat. Jadi 4 sampai 5. Oh, 41.
Oke, 41 berarti si 12 apa? Oke, masih Gitu aja. Karena kelas ini ada 41, jadi kita akan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 meja sebenarnya. Sebenarnya enaknya satu kelompok 4 orang. Satu kelompok 4 orang. 4 sampai 5 lah ya, ada yang 5. Nah, kalau 4 orang berarti kan 41 bagi 4 ada 10 kelompok gitu ya. Ada satu kelompok yang 5 orang. 5 orangnya sama Mas Bian. Nah, apa yang dilakukan sama setiap kelompok? Setiap kelompok nanti akan bikin ini. Ini kebaca nggak di syarat? Kurang gede nggak? tapi nggak tahu ya KPS kok. Sing Pak Rizky mesin eating system. Nah, ini kelihatan. Oke, jadi ada 4 hal ya yang perlu dibikin. Yang pertama prototipe aplikasi. Prototipe aplikasi itu apa? Cukup pakai Figma aja nggak masalah. Gitu. Kalau mau dibikin HTML, CSS-nya silahkan, tapi Figma sudah cukup. Yang klik kabel itu ya, pernah bikin kan? Klik-klik gitu kan? Nah, ini nanti teman-teman mau pakai mobile, formatnya mobile atau formatnya desktop silahkan, bebas, tidak dibatasi. Mau mobile ya silahkan, mau desktop silahkan, nggak ada masalah, gitu kan? Terus dari ada project report. Nah, project report ini yang paling penting. Kalau kemarin mungkin HCI prototipenya apa ya? Prototipenya ini ya. Prototipenya cukup lebih penting. Tapi kalau ini di project report, project report ini apa aja? Nah ini dia. Ini yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester ke depan. Project description pasti dong. Maksudnya kalian mau bikin apa sih, gitu kan? Itu pasti kalian harus ceritain di situ. Jangan pakai GPT ya, karena kalau pakai GPT ya kali gitu. Pakai GPT gitu kan. Dan yang tahu aplikasinya kalian. Terus habis itu job description, setiap member ngapain aja, 4 orang itu. Oke. 4 sampai 5 orang. Terus ini user analysis dengan user research. Ini apa? User analysis dengan user research. Nah, ini nanti adalah tugasnya adalah ketika kalian mau bikin aplikasi itu, kalian harus terjun langsung ke lapangan. Misalnya kalian mau bikin aplikasi untuk catering, gitu kan? Catering ini harus jelas. Siapa sih target marketnya catering ini? Personanya siapa? Yang mau menggunakan catering ini siapa? Pihak-pihaknya atau stakeholdernya di situ siapa aja? Apakah yang punya toko? Apakah yang beli? Apakah yang mengantar? Gitu kan? Atau ada yang lain lagi? Gitu kan? Itu harus jelas. Di sini harus lengkap nih user analysis. Gitu. Itu satu hal. Terus nanti orangnya seperti apa? Jadi analisisnya itu dari seperti itu. Misalkan aplikasi lain lagi, misalnya kalian mau bikin aplikasi pajak,
Ini workloadnya tetap sama. Misalnya pajak kendaraan. Tapi pajak kendaraan ini itu whole system, jadi bukan hanya di pembayar pajak aja, gitu kan? Jadi kalian harus jelasin siapa sih di dalam whole system itu yang terkait pembayaran pajak itu pihaknya mana aja sih? Misalnya yang pertama pembayar pajak, ya kan? Itu pasti ya kan? Itu kan orang sembarang kayak orang yang punya kendaraan kan? Saya kendaraan bermotor ya. Nomor dua pajak kalau kendaraan bermotor itu kan masuknya ke samsat, gitu kan? Nah samsat. Nah nanti juga ada bank yang terkait yang mengurusi pembayaran, ya kan? Nah, banknya ini siapa aja? Terus nanti di samsat itu ada berapa pihak di dalam itu? Di dalam samsat itu ada berapa direktorat yang menggunakan aplikasi itu untuk mengerjakan tugasnya sampai selesai. Nah itu perlu didefinisikan tuh. Misalnya direktorat kendaraan roda 4 misalnya, terus direktorat kendaraan roda 2, terus direktorat operasional, direktorat apalagi, macam-macam kan banyak tuh. Nah itu perlu kalian jabarin satu-satu, gitu. Nangkep ya? Overview-nya seperti itu lebih secara analisis. Terus persona, ada yang pernah dengar persona? Apa persona? Aku udah masih Game. Apa? Dalam game persona itu apa? Apa? Blend image sesuatu. Profil pengguna. Seperti profilnya, ya betul. Jadi persona itu adalah karakter. Tadi kita ada definisinya nih. Usernya siapa aja sih? Stakeholdernya itu ada berapa jenis gitu kan? Misalnya ada 5 jenis stakeholder. Setiap stakeholder itu karakternya seperti apa? Nah itu yang perlu kalian jelaskan di situ. Nah, ini persona nanti seperti apa nanti kita pelajari bareng-bareng. Usianya, demografinya, tinggal di mana, kebiasaannya seperti apa, beliefnya seperti apa, bahkan sampai agamanya itu apa. Kadang-kadang sering kita perlu ketahui supaya tradisinya tuh dia tuh kayak gimana sih, nilai-nilai yang dipegang apa, dia apakah suka gratifikasi atau enggak, gitu kan? Atau dia orangnya disiplin, atau dia orangnya apa ya namanya, taat aturan, saklek gitu kan? Kira-kira seperti itu. Atau fleksibel orangnya, atau orangnya sering di luar kota atau di lapangan gitu kan? Atau orangnya sering jam 8 sampai jam 3 sore ada di kantor terus. Nah ini kan karakter-karakter itu yang harus kita pahami di situ. Itu namanya persona. Jadi persona itu adalah karakter si user, gitu ya. Nah dari situ ada konten strategi, task flow atau segment. Nah ini adalah urusan bisnisnya seperti apa, aturan yang bermain itu seperti apa. Aku punya pengalaman ketika dulu aku di Telkom, aku sebagai UX Research di sana, aku mengurusi digitalisasi tahun 2019 ya, digitalisasi proses bisnisnya Telkom. Ya. Jadi di Telkom itu ada beberapa direktorat ya. Salah satunya direktorat enterprise, bisnis enterprise, BBE. Ya. Nah di bisnis enterprise itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia berjualan internet. Nah, berjualan internet itu kan bisa dengan apapun ya, bisa menggunakan IndiHome, fiber optik,
bisa menggunakan 4G, 5G, Telkomsel, bisa menggunakan satelit dan lain sebagainya, macam-macam. Intinya adalah koneksi internet. Nah, dia berjualan ke enterprise. Enterprise itu apa? Enterprise adalah perusahaan swasta. Ya nggak hanya swasta sih, tapi biasanya enterprise itu swasta, private sector gitu ya. Jadi Telkom berjualan internet ke perusahaan-perusahaan swasta. Misalnya ada yang mau ke United Tractor? Ada yang tahu United Tractor? Bukan. United Tractor itu ini apa namanya? Alat berat. Nah, isinya alat-alat berat yang biasanya ditambang terus di pekerjaan besar gitu. Itu namanya United Tractor. United Tractor kantornya butuh internet. Nah, Telkom masuk ke situ, jebret. Nah, untuk satu gedung internetnya yang dibutuhin seperti apa sih? Gitu. Terus misalnya United Tractor butuh IoT. Nah, Telkom ngasih IoT. Gitu. Nah, di situ ternyata CRM-nya itu masih Customer Relation Management ya, itu masih pakai Excel. Jadi bayangin, Telkom tahun 2019 itu mainnya masih pakai Excel, belum ada aplikasi yang jelas. Gitu. Nah, ketika aku masuk di situ, aku gali, ternyata kenapa kok orang pakai Excel? Karena ternyata aplikasinya terlalu banyak dan saling tumpang tindih, gitu. Nah, ternyata bahkan di perusahaan besar itu terjadi hal seperti itu. Nah, itu hal-hal yang ditemukan di konten strategi dan task flow atau segmen. Jadi temuan-temuan itu yang kita coba gali. Oh, ternyata di Telkom itu problemnya adalah banyak aplikasi yang tumpang tindih sehingga orang jadinya lebih milih pakai Excel. Kenapa kok Excel itu menjadi kendala? Karena Excel itu datanya tidak tersentral, ya kan? Dan banyak salahnya. Terus ada aturan nih, ISO 9001. Nah, ISO 9001 itu aturan cara kerjanya itu jelas alurnya. Dari A ke B, B ke C ke D, D ke E, dan seterusnya. Gitu kan? Nah, ternyata yang di lapangan itu tidak patuh dengan aturan ini. Gitu. PR-nya adalah gimana caranya waktu itu aku dan tim membuat sistem yang patuh dengan aturan, simplifikasi aplikasi, dan tapi tetap fleksibel, gitu. Nah, itu tantangannya di situ. Nah, itu adalah salah satu contoh dari konten strategi. Jadi kalian perlu mencari di situ tuh ada fenomenanya apa sih, gitu kan? Bukan hanya problemnya aja, tapi fenomenanya apa. Misalnya kalian di BINUS gini kan, kalian cari fenomenanya di BINUS ini apa sih? Oh, ternyata fenomenanya adalah parkirnya sulit. Kenapa kok parkirnya sulit? Karena bla 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 bla. Nah, itu kalian gali. Gitu. Tapi nggak sekedar problemnya aja, kalian cari penyebabnya apa, root cause-nya apa. Oh, ternyata parkir sulit karena jadwalnya barengan. Karena ketika jadwalnya barengan, ada 1000 kendaraan masuk bareng, misalnya yang gitu. Terus ternyata ada fenomena lagi. Oh, ternyata di jam-jam sekian itu malah justru sepi, gitu kan, misalnya. Nah, gimana caranya dengan aplikasi atau dengan AI atau dengan apapun yang akan kalian bikin, itu gimana caranya ini bisa load balancing, gitu kan. Nah, misalnya itu salah satu konten strategis, task flow, dan wireframing yang perlu kalian susun di situ. Gitu ya. Jadi di situ ada yang namanya brainstorming kan, itu yang perlu kalian lakukan di situ. Sampai sini ada gambaran. Sampai sini siapa yang bingung? Semuanya bingung. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu.
Ini yang perlu dikerjakan. Kemudian yang C, ini nanti diikutin aja. Resultnya gimana, evaluasi, konklusinya gimana. Oh ya, satu hal lagi. Waktu HCI kalian kemarin ngetes, sempat datang ke user nggak? Malah Creative Innovation, malah yang ke user ya. Oke, berapa kali? Tiga orang tapi sekali ya. 10 orang tapi sekali atau 3 kali berderet. Sekali. Ya, oke. Nah, itu sekali. Di sini kelas UX kalian terjun ke lapangan minimal 2 kali. Terjun ke lapangan minimal 3 kali. Yang pertama untuk mencari tahu mencari tahu fenomena apa yang terjadi, gitu kan? Kemudian setelah itu kalian membuat prototipe, ya kan? Terus prototipe itu kalian ujikan ke user yang sesuai, ya kan? Setelah diujikan ke user yang sesuai, diperbaiki lagi, kemudian diujikan lagi, hasilnya seperti apa? Nah, kira-kira seperti itu. Minimal 3 kali. Yang pertama untuk awalan, untuk melihat fenomena. Yang kedua untuk menguji prototipe pertama. Yang kedua adalah untuk menguji prototipe kedua. Ada perbaikan nggak? Gitu. Nah, kita di kelas ini latihan untuk itu. Tujuannya adalah latihan untuk itu, untuk nyoba itu ya. Ini semua hal ini adalah result dari kalian brainstorming dan mencoba gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian yang C ini adalah penjelasan pakai video ya. Jadi 3-5 menit. Karena di sini ada 10 kelompok ya. Kita akan present di minggu ke-13, tetapi cuman videonya aja yang di present. Supaya apa? Supaya kan nggak kelamaan betul, karena kita waktunya cuma 2 jam ya, nggak 4 jam, nggak 2 sesi. Gitu ya. Jadi ini di minggu ke-13 harus sudah di show, bukan hanya sudah jadi, ini harus sudah di show. Gitu. Terus yang D ada posternya. Ya, posternya nanti akan seperti itu ya. Ini ada contoh dari tahun lalu. Kira-kira gambarannya akan jadi seperti ini. Nah, ini poster. Ya, ini poster. Nama posternya bebas ya. Mau seperti apa bebas. Yang penting mudah dibaca aja ya. Ini, aduh. Ini subjudul fotonya. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh posternya. Terus ini salah satu contoh reportnya ya. Nah, ini jadi ini bahkan 1, 2. Nah, ini 2 kali ya. Jadi ini. Yang pertama itu di awal ini tingkat kalian di awal mereka sudah turun ke lapangan untuk tanya ke user tentang foundationnya seperti apa. Foundation itu aku bilang foundation itu artinya hal-hal yang fundamental ya, hal-hal fundamental yang terjadi dari user-usernya, karakter usernya. Itu sudah di awal. Kemudian mereka brainstorming membuat desain. Jadi seperti ini di sini. Nah, desain kemudian turun ke lapangan lagi, diujikan ke user. User ditanyain, nanti aku akan share gimana caranya tanya ke user yang
baik ya, tekniknya seperti apa, dia diujikan, kemudian ada perbaikan, gitu kan? Perbaikan masuk ke sini, jebret, ini kan. Nah, terus nanti ada formnya gitu, ada catatannya, analisisnya seperti apa. Oh ternyata menurut mereka ini segini, itu kayak gitu gitu. Nanti ada catatan-catatannya, kemudian catatan yang itu kemudian dimasukkan ke perbaikan yang kedua. Nah ini yang final. Ini apakah perlu diujikan ke user lagi? Ini bebas ya, yang kedua. Kalau mau diujikan silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang paling enggak ada 3 desain seperti ini. Jadi kita bisa lihat evolusinya seperti apa sih. Evolusi 1, evolusi 2, evolusi 3 gitu. Gitu ya. Gitu. Gambarnya seperti itu. Nanti ini aku akan share ke teman-teman. Nanti bisa nggak harus persis ya, cuman ini kayaknya ada Darren nih. Ada Darren sebagai ini jadi usernya waktu itu diwawancara juga nih. Oke ya. Oke, nah ini ada persona, ini contoh persona. Nah ini persona, ini adalah contoh. Nanti kita akan belajar tentang persona. Nanti personanya juga dimasukkan ke sini. Ini pakai aplikasi juga bikinnya. Tapi ngetik sendiri ya, karena kalian yang tahu persona kalian seperti apa. Ini namanya Lewis, mahasiswa, usianya 19, gendernya pria, semester 2, Indonesia, terus dia anak DKV gitu kan. Nah ini kan dari situ kita udah tahu, bisa nebak karakternya, stereotipnya tuh, oh kira-kira orangnya tuh seperti ini gitu kan. Nah di sini kemudian dijelasin, oh Lewis ini kayak gimana sih karakternya, orangnya kayak gimana, kebiasaannya seperti apa, behaviornya seperti apa, dan lain sebagainya. Terus di sini ada yang namanya ada tujuan hidup, tujuan bekerja, tujuan dalam menggunakan aplikasi atau apapun, nanti bisa ditulis di sini. Gitu. Yang relevan ya. Kalau yang tak relevan, mungkin nggak perlu. Karena yang kita perlukan adalah, misalnya kalian mau bikin aplikasi untuk mencari tanaman hias, mungkin. Nah itu nanti kan di sini, kenapa dia suka tanaman hias? Goalsnya adalah apa? Tanaman hias itu untuk apa? Dia pakai, gitu kan? Nah, itu di sini ditulis. Dan seterusnya. Nanti akan ada beberapa hal tambahan. Kira-kira seperti itu. Nah ini bagusnya adalah nggak cuma satu aktor ya. Jadi semua aktor yang terlibat di situ. Tadi Lewis tadi adalah si pembelinya. Terus ini ada Leoni. Ini Leoni ini si pemilik cateringnya atau yang penjualnya, gitu kan. Terus nanti ada Budi, ada yang mengantarkannya, gitu. Jadi ada beberapa pihak. Apa goalsnya dia itu kan beda-beda. Gitu. Ini perlu dipelajari untuk menyesuaikan dengan karakter setiap dengan setiap orang, setiap agent atau aktor. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti ini aku akan share ke kalian supaya kalian bisa pelajari. Tidak harus persis ya. Kalian mau kembangkan silahkan. Lebih bagus lagi tuh kalau mau dikembangkan.
Ada yang tahu bedanya UI dan UX? Yang satu user interface, yang satu user experience. Apa bedanya? Yang satu looks, yang satu untuk bekerja. Terus apa? Kalau user experience itu dari pengguna, nanti diubah menjadi sebuah ide. Kalau dengan user interface itu dari ide menjadi tampilan. Oke, ya. Ada yang bilang UX itu untuk bekerja, UI untuk looks. Terus kalau ada juga yang bilang UI itu dari ide untuk tampilan, untuk looks. UX itu ide untuk apa tadi? Dari pengguna menjadi ide. Pengguna jadi ide. Jadi pengguna jadi ide, terus ide jadi looks. Gitu. Ya, ya. Kurang lebih pendekatannya betul ya. Jadi UX dulu atau UI dulu? UX dulu, ya kan? Kenapa kok gitu? Karena sebelum jadi tampilan, kalian harus desain dulu gimana cara makainya, gimana cara mengoperasikannya. Gimana cara mengoperasikan itu kan bukan sesuatu hal yang visual, ya kan? Tapi lebih ke abstrak, metodis gitu kan, step by step, gitu. Contoh kayak di sini ini namanya, ada yang tahu ini namanya apa sebutannya? Low fidelity atau nama lainnya apa lagi? Apa? Mas Fian masih ingat? Wireframe. Ya. Ini adalah sebutannya wireframe atau low fidelity. High fidelity itu biasanya tampilan sendiri. Ini adalah wireframe. Kenapa kok wire dan frame? Wire itu apa? Wire itu kabel. Frame itu apa? Bingkai ya. Bingkai yang ada kabel-kabelnya. Atau ada garis-garisnya. Ada koneksinya, gitu kan? Nah, UX itu menekankan di bagaimana cara mengoperasikannya, ya kan? Jadi dia nggak peduli mau tampilannya jelek apa enggak, tapi bagaimana dia mengoperasikannya, mudah atau enggak, mudah dijangkau, sulit dijangkau, membuat pusing, intuitif atau tidak, gitu kan? Nah itu UX, membingungkan atau tidak, itu UX. UI urusannya adalah keindahan, ya kan? Estetika. Apakah UI-nya estetik atau enggak? Atau tampilannya estetik atau enggak, itu user interface, gitu ya. Gitu. Oke. Nah ini dia. Kalau tahun lalu kalian belajar tentang HCI, sekarang tentang UX design, itu ternyata lebih luas ya. UX design itu lebih luas ya. Kalau HCI itu sebagian dari interaction design. Kalau UX design itu lebih luas karena dia di situ ada arsitekturnya seperti apa, arsitektur sistem ya, bukan arsitektur bangunan. Information arsitekturnya seperti apa, konten. Kalian juga memikirkan di sini harus ada foto, di sini harus ada video, di sini harus ada meme, atau di sini harus ada icon atau dan sebagainya. Itu yang perlu kalian pikirkan. Visual design jelas. Industrial engineering, kenapa kok ada industrial design? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu industrial design itu apa? Apa? Industrial design. Contoh, ini adalah produk industrial design. Ini apa? Remote. Industrial design itu adalah
bagaimana sebuah remote didesain secara ergonomis dan fungsional. Dan akhirnya bentuknya jadi seperti ini. Ada hitamnya di sini, ya kan? Ada kotak-kotaknya di sini. Tombol kanan kiri atas bawahnya seperti ini, gitu kan? Kemudian form factornya seperti ini, ada di mengecil di ujung, terus dan lain sebagainya, gitu ya. Itu adalah produk dari industrial design. UX itu juga mempelajari gimana caranya, gimana kalian harus mendesain sebuah produk. Kalau misalnya di aplikasi HP itu juga kalian mempertimbangkan seberapa besar sih HP itu, gimana sih cara mengoperasiinnya. Itu industrial design itu seperti itu. Misalkan kalian mau bikin aplikasi untuk aplikasi di mobil. Sekarang kan mulai banyak ya mobil yang layarnya gede ya. Siapa yang mobilnya layarnya gede? Ada yang punya mobil? Cuma satu, yang lain nggak punya mobil. Ferrari tapi di dalam game. Indomaret ada banyak, yang Ferrari, Aston Martin. Dashboardnya seperti apa? Ini aku pakai merah. Bagus nggak? Gede? Segini ya. Nah, rata-rata mobil yang lain juga kira-kira segitu ya. Ya segini lah ya. Kira-kira segini. Nah, bisa dipencet-pencet nggak? Bisa lah ya. Bisa ya. Rata-rata mobil baru udah bisa dipencet-pencet. Ya kan? Nah, bagaimana UX yang nyaman di mobil itu juga bagian dari user experience design. Gitu. Menunya ditaruh mana sih? Gitu kan? Screen-nya itu seperti apa? Apakah yang susah dipencet atau yang mudah dipencet? Nah, itu kan juga perlu dipertimbangkan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ini aja tuh berapa ya? Pikir kamu di podcast di dimensi ya? Oh enggak, aku yang beli dari pasang-pasang ya? Enggak ngomong ya? Enggak ngomong aja ya? Ngomong Nah, ini aku mau menjelaskan tentang tadi apa bedanya UI dan UX, gitu kan? Di sini kelihatan ditunjukkan dengan sangat jelas sekali ada 5 hal ya, 1, 2, 3, 4, 5. User interface kalian bikin di Figma itu kalian cuman ngurusin tentang di sini. Visual design. Penting nggak ini? Oh penting, sangat penting. Karena ini adalah produk akhir, ya kan? Kalian mau menggunakan teknologi tinggi, mau menggunakan barang-barang yang paling bagus, cuman ketika dibikin produk akhirnya jelek, ya orang yang pakai juga nggak akan suka, nggak akan menerima, gitu kan? Penting juga.
Tapi UI yang bagus tanpa fondasi yang kuat, orang akan kesulitan nggak? Akan kesulitan. Gimana caranya orang tidak kesulitan? Kita kuatkan fondasinya, gitu ya. Yang pertama, skeleton. Skeleton itu tahu apa? Rangka, bukan orang. Skeleton bukan hantu, skeleton hantu rangka. Skeleton itu rangka ya, rangkanya tuh apa aja? Gimana cara navigasinya? Tombol navigasinya ditaruh di mana? Gimana animasi atau navigasinya? Desain informasinya gimana? Layoutingnya seperti apa? Mudah dibaca atau enggak? Jangan-jangan tombolnya tuh suka hilang sendiri, gitu kan? Nah ini kan repot. Atau memang didesain untuk hilang sendiri suara nggak nutupin, ya itu kan juga bisa juga. Nah itu hal-hal yang seperti itu ya diurusin di skeleton ini. Kemudian structure. Nah structure ini isinya adalah information architecture. Nah mungkin saat ini masih pusing kalian tentang information architecture itu seperti apa. Nanti kita pelajari. Overview-nya adalah information architecture itu adalah apa aja sih informasi yang akan tampil di menu atau halaman tersebut. Misalkan kalian sering buka TikTok. Ada yang sering buka TikTok di sini? Nggak ada ya. Lebih banyak Mobile Legends ya. Siapa yang suka mabar? Sedang. Currently. Oke, di game kalian itu kalau mau ngatur tentang FPS bisa nggak? Bisa. Menunya carinya di mana? Setting terus masuknya di script. Itu adalah information architecture. Coba bayangin ngatur FPS, ngaturnya ada di pas milih karakter, masuk nggak? Nggak masuk ya kan? Coba dibalik, milih karakter, masuknya ke setting, pusing nggak? Itu adalah perannya information architecture. Ya, nangkap ya? Jadi penempatan itu penting. Karena ketika kita salah tempatin, orang akan pusing. Gitu. Oke ya. Itu structure. Terus scope. Nah, scope ini adalah tentang fungsionalnya tadi. Tadi fungsinya adalah itu apa sih? Ngatur FPS, gitu kan? Nah ini harus jelas. Oh, ngatur FPS, ngaturnya apa aja sih? Ketika kita atur, apa aja sih yang di opsinya tuh mau ada apa aja? Nah itu adalah scope functional dan content. Ternyata di menu FPS kita pencet, ternyata pilihannya cuma 30 FPS. Gak ada yang lain, gitu kan? Lah sama aja, bohong gitu kan, aja diatur gitu. Gitu. Harusnya kan, oh ini ada 30, 60 atau 144 gitu kan, atau apa yang sesuai dengan itu. Terus itu scope ya, isinya apa aja? Strategi. Nah strategi itu tentang bisnisnya. Tadi kalian suka main Mobile Legends, bisnisnya gimana? Bisnis itu bukan artinya gimana cara uang, cari dapat duitnya ya, tapi gimana sih cara mengoperasikannya, gitu. Contoh, coba aku diceritain gimana caranya mengoperasikan
ml dari pertama kali masuk. Alurnya gimana? Tutorial. Terus apa? Terus apa? Oh bukan, buat akun dulu, oke, buat akun. Terus tutorial. Terus apa lagi? Oh match pertama, oke. Terus apa lagi? Nah, dibebasin. Kalau mau masuk ke game yang kita mau main sendiri, gimana alurnya dari setelah itu? Di lobby dulu kan? Di lobby, terus pilih mode, terus apa habis itu? Apa? Matchmaking. Itu kan, pilih itu, terus apa? Itu prosesnya apa ya? Matchmaking. Cari musuh. Oke, berarti connect ke server ya kan? Terus habis itu ngapain lagi? Langsung main. Oh, pilih karakter, pakai waktu itu kan? Ya, pilih karakter pakai waktu. Terus habis itu apa? Pilih item nggak? Enggak ya? Pilih karakter dan item ya. Pilih karakter dan item. Waktunya habis, terus start. Loading dulu kan? Loadingnya lama itu kan? Suka nyebelin itu. Kalau koneksinya babuk ya kan? Terus habis itu apa? Main nanti kalah atau menang, habis itu ngapain? Kalah langsung uninstall. Kalau menang ya victory gitu kan, terus ada suaranya gitu kan. Kalau kalah ya kalah gitu kan. Setelah kalah apa? Statistiknya ya kan, review statistiknya gitu kan. Kita bisa tahu siapa MVP-nya, siapa yang digendong, siapa yang gendong gitu kan, siapa yang beban gitu kan. Terus habis itu apa? Balik lagi ke lobby. Nah, terus habis itu mau main lagi atau mau uninstall aplikasi bebas gitu kan. Nah, itu adalah bisnis goals-nya ya, dan user needs-nya. Itu adalah alur, itu adalah bisnis prosesnya. Jadi gimana cara kita alur kerja setiap game di luar ini masih belum mengatakan gamenya sendiri ya. Di dalam game lagi itu kan ada interaksinya macam-macam. Di luar game, di lobby sampai masuk game, terus masuk game terus keluar game, itu adalah bisnis prosesnya. Strateginya seperti apa sih? Gitu. Nah ini yang perlu kita rancang di situ. UX juga bisa masuk ke game juga, karena game itu kan user centric banget ya. Kalau nggak enak dimainin ya nggak akan dimainin ya kan. Oke, nanti kalau mau bikin aplikasi game juga silakan. Jam berapa nih? 10.45. Oke. Dikit lagi. Kan masih powernya masih di ini kan? Dikalahin terus kan? Ini namanya wireframe. Ya, wireframe. Nanti teman-teman bisa pelajari gimana cara bikinnya. Sangat sederhana. Yang dibutuhin cuma 2. Alat tulis dan media. Media bisa pakai meja, alat tulisnya bisa pakai spidol. Bisa juga menggunakan kertas dan bolpen. Gitu. Nah ini nanti dalam 1 semester ke depan aku akan mendorong teman-teman untuk membuat ini apa namanya, coret-coret wireframe di meja gitu ya, atau di papan tulis yang belakang itu juga. Kalau mau kesini juga boleh. Enggak cukup. Kira-kira seperti itu. Apakah wireframe ada rules-nya? Nggak ada. Suka-suka kalian. Yang penting adalah wireframe itu nantinya
bisa dipakai sama orang nggak? Membuat orang bingung apa enggak? Gitu kan. Nah, itu. Oke. Ya mungkin karena sekarang semua orang udah pakai Figma ya, jadi ya udah pakai Figma aja. Kalau dulu, sebenarnya sekarang masih berlaku juga. Ada yang namanya Balsamic. Balsamic itu aplikasi khusus untuk wireframe. Atau Framer ya, ada yang baru ya? Framer ya. Silakan. Oke. Apa? Flutter Flow boleh nggak, Pak? Apa? Flutter Flow. Flutter Flow boleh. Yang penting bisa untuk coret-coret untuk bikin, silakan, nggak ada masalah. Aplikasinya apapun silakan. Yang penting ilmunya kalian bisa terapkan. Oh iya, aku mau menyinggung satu hal di sini. Tadi ada yang bilang Lofi. Lofi itu apa? Artinya ada yang tahu? Low fidelity. Low fidelity. Low fidelity yang seperti apa? Minimum cost. Hah? Minimum cost. Minimum cost yang seperti apa itu? Coret-coret. Wireframe yang seperti ini, coret-coret, itu adalah low fidelity. Ya kan? Ini minimum cost, betul. Jadi cepat, nggak resiko, gitu kan? Yang penting konsepnya dapat, kita di otak kita dapat konsepnya. Kita bisa mengkomunikasikan konsep kita ke orang lain. Itu low fidelity. Ya kan? Yang kemudian lalanya low fidelity apa? High fidelity. High fidelity itu artinya yang sudah jadi sebenarnya. Ini masih bukan high fidelity juga sebenarnya. Cuman sudah pakai warna, kemudian ukurannya. Nah, kalian kalau masih di Figma kan masih ada berapa pixel gitu kan? Dan itu kan saklek ya. Nah, itu ukurannya juga sudah konsisten, layoutnya sudah jelas, contoh gambarnya juga sudah masuk. Itu namanya high fidelity. Gitu. Nah, di antara itu ada yang namanya medium fidelity. Contohnya adalah seperti ini. Ya ini seperti high fidelity, sudah pakai aplikasi, tapi ukurannya nggak pasti. Yang baru skeleton aja, kerangkanya aja, layoutnya seperti apa, tapi lebih kompleks dari Lofi. Sudah pakai aplikasi, bedanya itu aja. Gitu. Ya ini nanti advantage, disadvantage kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa alami sendiri ya. Itu usability. Nah ini, jadi user experience itu ada 3 ya. Yang pertama di sisi visual, looks-nya gimana? Cantik atau enggak? Bagus atau enggak? Atau kalau kemarin HCI, kalian masih ingat anthropomorphism, masih ingat? Nah itu dia terlihat seperti apa, gitu kan? Misalnya ada orangnya, gitu kan? Ini seperti di mana tempatnya, gitu kan? Atau mungkin ini seperti barang yang real, gitu kan? Itu looks-nya. Kemudian feel, ketika pakai itu rasanya seperti apa? Anget, mewah, apalagi anak-anak atau seperti apa? Itu feel, gitu kan? Terus yang ketiga adalah usability. Susah dipahami atau mudah dipahami? Susah dioperasikan atau mudah dioperasikan? Gitu. Usability itu di situ. Susah atau mudah? Gitu. Jadi UX itu tujuannya adalah untuk mencapai 3 hal itu. Ya bagus, ya enak, nyaman, ya memudahkan. Gitu kan? Nah, ini contoh dari 3 hal itu. UI, UX, usability.
Ada yang tahu maksudnya gimana sih? Coba tadi yang sudah kalah towernya hancur, coba dijelasin. Ada yang ini maksudnya gimana? UI UX usability. Maksudnya apa itu? Ada yang bisa jelasin ini? Gimana? Ya. Gimana? Oke. Ya. UI itu tentang visual ya, gitu kan? UX itu tentang bagaimana cara pakai ya, gitu kan? Usability berarti tentang apa? Kemudahan dipakainya, ya betul. Ini ketika dipakai itu akan seperti apa sih, gitu kan? Oh ternyata kecapnya atau saus tomatnya, sausnya akan ke bawah, gitu kan? Resikonya ada kecret-kecret, apa kecret bahasa Indonesia aja, luber-luber, gitu kan? Kira-kira gitu. Ada risiko situ. Itu adalah usability, gitu ya. Jadi kira-kira anggap aja desainnya nggak jauh beda, tetapi cara menggunakannya kan berbeda, gitu kan? Gitu. Ya ini nanti silakan bisa dibaca-baca lagi ya. Aku encourage teman-teman sebelum masuk kelas sudah baca PPT dulu supaya ya paham ya. Nggak perlu lagi tak suruh bikin one page gitu. Baca dulu ya. Oke, nah ini ada framework, salah satunya adalah PACT atau PAC. Yang pertama adalah people. People ini adalah rakyat ya, atau orang-orang. Orangnya seperti apa? Jadi ada beberapa hal, mental model, sudah belajar ya mental model tahun lalu ya. Perbedaan sosial, perbedaan kebiasaan, attitude gitu kan. Psikologinya seperti apa. Terus ada A itu activity atau pekerjaannya ngapain. Contoh, people, misalnya polisi. Activity-nya apa? Activity-nya adalah administrasi misalnya. Nah, misalnya ketertiban ya kan, aktivitasnya itu, itu dalam aktivitas administrasi itu ngapain aja? Ya, itu kan perlu banyak dijelaskan ya kan. Konteksnya itu maksudnya di mana tempatnya? Di lapangan, di jalan raya, di kantor, di bank, atau di mana? Ini konteksnya seperti itu. Teknologinya apa? Apakah pakai HP? Apakah pakai SMS? Atau pakai komputer? Atau pakai laptop? Pakai tablet? Atau pakai radio? Atau pakai telepon umum? Nah itu teknologinya yang tersedia apa? Gitu. Jadi framework ini yang bisa kalian pakai juga ketika mengupas nanti mendesain
membaca situasi, fenomena di lapangan itu seperti apa sih? Gitu. PACT. Ini untuk alat untuk ngupas, gitu ya. Ini kayak pisau. Gitu. Oke, kira-kira itu mungkin kalian sudah cukup kepanasan mendengarkan saya ngomong. Nah, sekarang aktivitasnya adalah Ini jaminan deh. ini aku bikin grup, isinya 4 orang ya. Aku mau bikin jaminan sih. Enggak, mau aja gitu. Oke. Mau sampai kapan bikin grupnya kalian? Minggu depan ya. Sampai hari Sabtu minggu depan jam 11. Nah, nanti silahkan membuat grup untuk final project. Ya. Jadi ingat, final project ini nilainya gede. Jadi teliti betul. Dan pastikan hadir ya, tanggal 13, pertemuan 13 pastikan hadir. Jangan sampai izin. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan tentang tugas atau final project? Cukup? Nggak ada? Aman? Oke, kalau gitu kita absen.